Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendidikan dalam perspektif ilmu. Yang akan kita bahas sekarang yang pertama adalah ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis, teratur, memiliki dasar pembenaran dan bersifat intersubjektif. Kalau ditinjau dari segi morfologis, menurut Moody Harjo, ilmu merupakan pengetahuan sistematis yang dihasilkan dari kegiatan kritis yang tertuju pada penemuan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap ilmu berisi sejumlah besar istilah yang disebut konsep, teori, dan generalisasi yang tidak lain adalah apa yang kita pikirkan berdasarkan pengalaman. Nah, dari beberapa pendapat yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang didapat melalui proses yang sistematis, logis, memiliki derajat kebenaran yang jelas, dan dapat diuji ulang kebenarannya oleh orang lain, atau bersifat empiris. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengertian pendidikan. Nah, menurut Profesor Dr. Driyakara, pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia muda ke taraf insani itulah yang menjelma dalam semua perbuatan mendidik. Nah, artian muda di sini adalah manusia yang belum dewasa. Dengan pendidikan, manusia diantarkan untuk menjadi lebih mandiri, berguna bagi orang lain, bertanggung jawab, dan dapat menghargai aturan atau norma. Selanjutnya, menurut Sir Godfrey Thompson mengemukakan pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu atau menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap atau permanen di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan sikapnya. Di sini, pendidikan lebih ditekankan pada perubahan perilaku hasil dari pengaruh lingkungannya. Kemudian ada pengertian dari Profesor Dr. M.G. Langfield. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Nah, pengaruh itu datangnya dari orang dewasa dan ditujukan pada orang yang belum dewasa. Bila ditelaah lebih jauh, pendapat Langfield seperti perpaduan dua pendapat sebelumnya. Bedanya, Langfield itu tidak menyatakan pengaruh itu datangnya dari lingkungan, tapi dari orang dewasa lainnya. Nah, gak berbeda jauh dari Driyakara, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Nah, maksudnya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Intinya, pendidikan merupakan tuntunan agar anak dapat hidup dan menjadi lebih baik. Nah, berdasarkan pengertian dan contoh tersebut di atas, dapat diberikan beberapa ciri atau unsur umum yang harus ada, sehingga suatu hal disebut sebagai pendidikan, yaitu 1. Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu berkembangnya kemampuan-kemampuan individu sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai individu, warga masyarakat, ataupun warga negara. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan usaha yang disengaja dan terencana dalam memilih isi materi, strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Yang ketiga, kegiatan tersebut dapat diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Selanjutnya, kita akan membahas arti dari ilmu pendidikan. Semiawan menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagaimana segianya terwujud dan bersifat normatif. Nah, oleh karena itu, tanpa ilmu pendidikan kita tidak dapat melakukan pendidikan secara benar. Ilmu pendidikan itu bersumber dan diperuntukkan bagi praktek pendidikan. Nah, ilmu pendidikan merupakan orientasi kontinental yang muncul di Jerman dan Belanda. Ilmu pendidikan memandang pendidikan sebagai suatu ilmu, sifatnya ilmiah, lebih pada kajian teoritis, bukan implementasi atau bukan merupakan suatu sistem. Sedangkan pedagogi merupakan orientasi instruksional objektif yang dikembangkan oleh Amerika. Pedagogi memandang pendidikan sebagai proses implementasi dalam sistem pendidikan. Orientasi pragmatis bermuara pada sesuatu yang langsung diamati sifatnya atau berorientasi pada hasil. Nah, dengan demikian, ilmu pendidikan itu bersifat kajian teoritis, konsep hukum-hukum, generalisasi yang terkait dengan ilmu pendidikan. Nah, bentuk atau konten ilmu pendidikan itu terdiri dari satu generalisasi yaitu kesimpulan umum yang ditarik berdasarkan hal-hal khusus. Yang kedua, hukum-hukum atau prinsip-prinsip. Sebagai contoh, hukum pengaruh Thorndike. Dan yang ketiga, teori-teori.
atau teori pendidikan merupakan model pemikiran yang digunakan sebagai kerangka pemikiran dalam mengontrol, melihat, dan menyusun realitas pendidikan. Nah, contoh teori pendidikan itu misalnya teori belajar, teori perkembangan manusia, dan teori perkembangan moral, dan atau teori model pembelajaran. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu dan pendidikan merupakan hal yang berbeda. Ilmu lebih sebagai pengetahuan yang didapatkan secara sistematis, memiliki derajat kebenaran yang jelas dan bersifat empiris. Pendidikan adalah usaha terencana yang menjadikan seorang individu lebih bertumbuh menjadi manusia dewasa, sedangkan ilmu pendidikan adalah ilmu yang bersumber dan diperuntukkan bagi praktek pendidikan. Pohon ilmu pendidikan atau body of knowledge. Ilmu pendidikan dibangun dalam referensi jamak atau multireferensial, yaitu berakar dari ilmu lainnya meliputi filsafat, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Dalam bukunya, Tilar menyatakan bahwa tindakan pendidikan adalah proses manusiawi berupa tindakan komunikatif, dialogis, transformatif antara peserta didik dan pendidik yang bertujuan etis, yaitu membantu mengembangkan kepribadian seutuhnya dalam konteks lingkungan alamiah dan kebudayaan berkeadaban. Mengacu pada konsep di atas, maka ilmu pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa ilmu pendidikan berasal dari akar ilmu filsafat, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Nah, yang pertama ini ada filsafat. Filsafat berkaitan dengan pencarian kebenaran yang fundamental atau kebenaran tersebut diperoleh melalui yang pertama ada argumentatif, yaitu pemaparan pendapat yang rasional disertai dasar-dasar penalaran. Yang kedua ada non-empirik, yaitu tidak berdasarkan pemahaman indrawi, mengandung ciri-ciri skeptis. Selanjutnya, filsafat adalah ikhtiar untuk menemukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan secara koheren dan menyeluruh. Filsafat adalah wacana tempat berlangsungnya penelusuran kritis. Metode pengkajian filsafat yaitu ada metode kritis refleksif, metode dialektik dialog, metode fenomenologis, dan metode dialektika. Yang pertama ada filsafat spekulatif, yaitu cara berpikir sistematis terhadap gejala yang ada. Yang kedua ada filsafat preskriptif, yaitu mengembangkan standar untuk menaksir sebuah nilai, menilai kegiatan, dan menghargai seni. Yang ketiga ada filsafat analitik, yaitu berfokus pada kata-kata dan makna. Selanjutnya ada psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Dalam sejarah perkembangannya terdapat 5 perspektif dalam psikologi. Yang pertama, behavioristik, yaitu mengkaji perilaku manusia berdasarkan proses stimulus respon yang bersifat mekanisme. Nah, biasanya ini tuh yang mempengaruhi perilakunya itu dari lingkungan. Yang kedua ada psikoanalisis, yaitu mengkaji perilaku manusia berdasarkan kehidupan mental manusia yang cenderung negatif. Dicirikan oleh 3 tingkat kesadaran yaitu consciousness, pre-consciousness, dan unconsciousness. Yang ketiga ada humanistik, yaitu mengkaji perilaku manusia sebagai individu yang unik, manusia sehat, dan mengaktualisasikan dirinya serta mendorong pertumbuhan ke arah yang positif. Selanjutnya ada kognitif, yaitu mengkaji manusia berdasarkan fungsi kognisinya, cara berpikir, menganalisis, dan mengevaluasi, mendalami berbagai proses mengolah informasi yang terjadi pada otak manusia. Dan yang terakhir ada perspektif neuroscience, yaitu mengkaji perilaku manusia berdasarkan cara fungsi otak. Selanjutnya adalah antropologi, yaitu salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat dan kehidupan sosialnya. Selanjutnya juga ada sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan, termasuk kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Ilmu pendidikan dalam orientasi lama dan baru. Menurut Tilaar, ilmu pendidikan di Indonesia kurang berkembang sebab tidak ada refleksi terhadap praksis pendidikan. Pada saat ini,
Pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada teori dari Barat, sehingga perlu dipertanyakan validitasnya dalam masyarakat dan budaya Indonesia yang plural, sehingga tidak ada refleksi terhadap praksis pendidikan. Ilmu pendidikan dalam orientasi lama lebih menekankan pada pengembangan intelektualisme semata. Anak dipandang sebagai objek dan menafikan unsur budaya di mana anak tinggal, sehingga anak asing dengan kehidupannya. Sedangkan ilmu pendidikan dalam perspektif baru memandang anak sebagai subjek, mengembangkan perspektif baru dalam psikologi, memadukan unsur budaya anak dalam proses pendidikan, dan mengoptimalisasikan fungsi otak. Ilmu pendidikan sebagai pandangan subjektif. Karakteristik utama ilmu pendidikan adalah pandangan subjektif, menurut Tilaar. Hal ini mengandung implementasi bahwa ilmu pendidikan mempunyai dasar-dasar yang kokoh, yaitu mengenai subjek anak Indonesia dalam masyarakat dan budaya Indonesia yang pluralis. Pandangan subjektif juga berimplikasi bahwa ilmu pendidikan menggunakan metode Verstehen dalam menghayati objeknya. Pendekatan Verstehen lebih mendalami makna dalam konteks penelitiannya. Pemahaman akan perilaku manusia seperti sistem nilai budaya, keyakinan, dan norma akan sangat membantu dalam mengatasi persoalan pendidikan dalam konteks budaya. Indigenous psychology merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan konten seperti makna, nilai, dan keyakinan dan konteks, yaitu keluarga, sosial, budaya, ekologi, secara eksplisit dalam desain penelitian sebagai upaya memahami nilai-nilai positif yang sudah dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh dari kegiatan ilmiah, yaitu riset, dan berisi konsep-konsep pendidikan. Perbedaan perspektif ilmu pendidikan di Jerman dan Amerika atau pedagogi. Istilah ilmu pendidikan terutama berkembang dan tumbuhnya di Jerman. Kita dapat membuktikan dengan pesatnya perkembangan penelitian ilmu pendidikan di negara tersebut dan munculnya tokoh-tokoh ilmu pendidikan seperti yang pertama Dewey, yang mempelopori pendidikan progresif, pendidikan sebagai proses pembentukan intelektual, emosional, dan juga proses sosial. Yang kedua Vygotsky, ia mempelopori penelitiannya tentang perkembangan dan struktur kesadaran manusia dan teori perkembangan budaya, sehingga teorinya digunakan antara lain dalam pendidikan khusus, pendidikan orang dewasa, dan pendidikan kejuruan. Pendidikan sebagai ilmu yang sangat teoritis dan berdasarkan hasil penelitian yang canggih. Ilmuwan yang mempelajari ilmu pendidikan ini termasuk kelompok warga kelas 1 dalam orientasi kontinental. Ilmu pendidikan yang kontinental lebih mengedepankan unsur yang bersifat teoritis dan mendasar atau detail. Ketika mengkaji suatu fenomena pendidikan lebih berorientasi pada teori-teori yang mendalam. Tidak hanya sekilas, tetapi membahasnya dengan dasar-dasar yang kuat. Selain itu, kontinental lebih mengedepankan nilai-nilai moral dan terkadang masih bersifat feodalisme. Sedangkan, pedagogi dalam perspektif Amerika lebih menekankan aspek pragmatis dibandingkan dengan aspek teoritis. Orientasi ilmu pendidikan lebih banyak dikaji dalam kaitannya dengan praktek pendidikan. Pendidikan di sana lebih pada empiris, behavioristik, dan pragmatis. Pemikiran pragmatisme bertolak dari filsafat Dewey, yaitu the truth is in the making, atau kebenaran berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Cakupan pedagogi juga terkait dengan apa yang terjadi dalam kelas dan bagaimana penilaian peserta didik yang lebih terfokus pada perilaku nyata dan dapat diukur. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.